Configurasi Jaringan Wireless Wi-Fi Router Dynamic NAT Overload DHCP Server. Next. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Yoja. Di sini saya akan membahas tentang latihan soal. Jadi kita akan coba membuat wifi. Jadi di sini ada latihan soal, yaitu dengan soal misalkan Anda adalah seorang teknisi jaringan, terus Anda ditugaskan untuk mengkonfigurasikan sebuah wifi router yang berfungsi sebagai gateway internet dan firewall. Kemudian internet tersebut bisa ke klien melalui jalur kabel dan virus. Kemudian di sini ada ketentuannya, yaitu DNS sesuai dengan DNS yang diberikan ISP. Kedua, buat ACL-NAT. Kemudian ada IP WLAN-nya. Kemudian ada SSID-nya dengan nama mahasiswa. Kemudian ada DHCP pool-nya. Kemudian ada password WiFi-nya. Di sini sudah disediakan password WiFi-nya ya. Kemudian kita akan membuat seperti ini topologinya ya. Kemudian berikut ada tampilan yang sudah saya buat. Berikut ini tampilan yang sudah saya buat. Tapi ininya belum terkonek ke laptop seperti yang ini ya. Nih, jaringannya belum terkonek. Jadi di sini sudah ada 2 router, 1 switch, kemudian ada 3 laptop. Dan di sini di router pertama saya beri nama ISP, kemudian di router kedua saya beri nama NAT. Kemudian di sini juga sudah saya buat IP address-nya sesuai soal tadi ya. Ya, kemudian di sini belum terkoneksi karena saya belum masukkan ke CLI-nya. Oke, langsung aja kita masuk ke ISP dulu. Kita ke CLI, enter, enable, konfigurasi terminal, kemudian interface-nya. Bentar, biar tahu. Interface-nya FA di sini ada tuh ya. FA 0+0, berarti tulis FA 0+0, kemudian enter. Kemudian no SH, masukin IP address-nya. Ini salah nulis teman-teman, ternyata no SH, ini kebanyakan. No shutdown, masukin IP address-nya baru ya, yang 200.200.10.10, subnettingnya 255.255.255.0, kemudian no SH. Kemudian setelah itu kita exit. Kemudian lanjut masukkan root. Oke, habis masukin root trip, kemudian masukin version 2, langsung masukin networknya. Network 200.200.200.10.0. 200.200.10.0, enter. Setelah itu kita masukin auto strip summary, kemudian kita enter. Kemudian kita exit. Kemudian setelah udah, kemudian kita lanjut ke NAT ya. Klik CLI and enable konfigurasi interface FA 0+0. Kemudian masukkan IP address-nya 200.200.10.20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 0.2
200,200,200,200 tadi kan titik 1, sekarang titik 2. Kemudian masukkan subnettingnya 255,255,0.
Nah, setelah itu kemudian no sh, kemudian kita exit, masuk langsung ke int fa 0/1, masukin IP addressnya 192.168.10.1. Nah ini ya, nih 192.168.10.1. kemudian subnetting jangan lupa 255.255.0. kemudian no sh, kita exit ya. Habis itu kita masukkan routernya, router RIP, kemudian version 2, kemudian network 200.200.10.0, 200.200.10.0, kemudian network 192.168.10.0, kemudian no auto summary, kemudian exit, kemudian masukkan interface fa 0/0, kemudian kita masukin net outside, kemudian kita masukkan IP NAT outside, kemudian kita exit, kemudian masukin int fa 0/1, kemudian kita masukin IP NAT inside, IP NAT inside, kemudian kita exit. Di situ masukin akses, kemudian tadi masukkan akses list 1 permit 192.168.10.0, kemudian 0.0.0.255, kemudian masukkan IP NAT pool OJA, jadi nama ya, nama kalian aja. Saya akan kasih nama OJA spasi 200.200.10.11 200.200.10.11 spasi 200.200 titik lagi 10.22 spasi netmax subnettingnya berarti 255.255.0, kemudian enter, terus masukkan IP NAT inside search list 1 full OJA, kemudian masukkan IP rootnya 192.168.20.0, kemudian 255.255.255.0, kemudian 192.168.10.0. Setelah itu kita enter, kemudian kita X, kita coba ping 200.200.10.1, kita tunggu.
kita tunggu ya sampai ini jalan. Jadi dia lagi loading dulu, kita tungguin. Oke, kalau udah ada tulisan success not is 0%, berarti itu tandanya udah sukses. Langsung kita kembali, kemudian kita masukkan IP address-nya. Masukin IP address-nya 192.168.10.10 192.168.10.10. Kemudian di port gateway-nya kita masukkan di port gateway-nya yang 192.168.10.1. Lanjut ke laptop satunya lagi. Satu 192.168.10.20. Di port gateway-nya sama aja ya, 10.1. Oke. Kemudian yang ini kita juga masukin di address-nya 192. Yang ini 198.168.20.3. Ternyata lupa memasukkan DNS-nya. Kita masuk ke sini lagi, kita masukkan DNS servernya. Ini saya lupa belum masukin DNS servernya. DNS servernya itu 200.200.10.2 ya. Sorry ini titik 3 teman-teman. Kita Ctrl C. Ini sudah, tinggal masukin yang ini. Nah, tadi kan ini belum. Kita masukin DNS yang tadi, kita copy aja. Langsung kita lanjut ke bagian ke get UI. Kemudian ubah ini jadi static IP. Kita rubah jadi static IP ya. Tadi nih kita rubah internet connection type-nya jadi static IP. Kemudian kita masukin IP address-nya 192.168. Kemudian di sini 10. Kemudian di sini 2. Kemudian subnet max-nya yang 255. 255.0. Kemudian di port gateway-nya itu 192.168.10. Kemudian 1. Terus DNS-nya jangan lupa 200.10.3. Oke. Jadi kalian rubah dulu ya. Ini jadi diisi. Yang tadinya kosong kita isi. Internet IP address, subnet mask-nya, di port gateway-nya, DNS-nya itu kalian isi semua. Kemudian di sini kita ubah menjadi 192.168. Di sini kita ubah 192.168, kemudian 20. Ini 1. Subnet mask 25. Setelah itu ini sudah ubah jadi 2. Di sini rubah jadi 99-nya. Kemudian static DNS-nya menjadi 200.200.10.3. Setelah itu kita save. Nah, setelah di save, yang tadinya 9 berubah jadi 20 ya. Kemudian kita lanjut ke wireless. Namanya kita ke basic wireless setting ya. Udah kasih nama ojek sesuai yang tadi. Kemudian ininya next auto. Oke. Kita save. Setelah udah berubah, kita lanjut ke setelah berubah kita lanjut ke wireless security. Ini kan disable. Nah, kita ubah ke WPA 2 personal. Setelah kita ubah jadi WPA 2 personal,
yang tadinya disable kita rubah ke lembaga personal tadi. Terus di sini kita masukkan passwordnya ya, yang tadi di soal tuh 12345678990. Ini kenapa ini gampang, karena kita buat latihan dulu ya. Nah kemudian kita save setting. Nah selesai. Setelah itu kita keluar. Oke, setelah itu kita ke laptop yang ini. Kemudian kita ke physical. Kita ke sini. PC 300N. Kita rubah ke PC. Kita offin dulu. Setelah offin, kemudian di offin ininya kita tarik ke sini. Setelah ininya kosong, lalu kita pilih BPC. Kita tarik ke sini. Nah, kemudian kita on. Lalu kita ke desktop, ke PC BIOS. Kemudian kita klik connect. Kemudian refresh. Nah, kemudian ini ada nama kita kan Oja. Kita konekin, masukin password yang tadi 67890. Kemudian klik connect. Dan kita cek. Nah, akhirnya di sini sudah ada kabel WiFi yang terhubung ya. Sudah terhubung sinyal WiFi-nya. Oke, untuk cobanya kita ke command prompt, kita ping ya. Oke, kita ping 192.168.10.1. Enter. Kita tunggu. Dia lagi jalan kan, requesting out. Untuk pertama pasti setelah requesting out, kemudian yang keduanya akan reply from. Untuk memastikan lagi kita bisa coba lagi copy 192.168.10.1. Dan lihat langsung reply from. Emang kalau pertama pasti ada requesting out-nya gitu. Nah, kita coba ping yang 200. Terus titik 10.2. Oke, reply from lagi berhasil. Nah, berarti ini ping sudah berhasil di command prompt. Kemudian kita lanjut kirim pesan, coba ya. Ke sini. Pilot. Untuk pertama selalu pilot. Nah, yang kedua pasti sukses. Itu emang selalu seperti itu ya. Jadi kalian gak usah panik kalau misalkan untuk yang pertama pilot kayak langsung cari. Jangan, tapi kalian langsung coba lagi yang kedua. Karena yang pertama itu pasti selalu pilot dulu untuk percobaan pertama, tapi untuk yang keduanya pasti sukses. Kita coba lagi ya. Dari sini ke sini sukses, delete. Kemudian dari sini ke sini sukses. Kita coba lagi aja ya. Kalau dari sini ke sini sukses. Jadi ini sambungannya ke sini ya. Untuk namanya kan WiFi, tadi saya salah. Kalau misalkan dari sini ke sini itu satu sambungan, itu sukses. Itu dari sini ke sini satu sambungan, itu sukses. Kalau dari sini ke sini nggak bisa karena dia menggunakan WiFi, jadi terkoneksi menggunakan WiFi yang di router ini. Jadi dia harus melalui WiFi router yang ini, dari sini ke sini baru dia sukses. Oke, berarti tutorial latihan kali ini berhasil. Jika ada yang kurang jelas, kurang bisa dicatat, bisa ditanyakan kembali di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.